Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Kang Alfa, teman-teman. Saya sekarang akan bahas motor listrik Honda. Jadi kayaknya Honda benar-benar serius nih untuk mengambil market share-nya motor listrik ya. Kita tahu sendiri kan, motor listrik sekarang lagi lumayan nih penjualannya. Dan Honda dia nggak mau ketinggalan, makanya dia mau ambil segmen marketnya. Kalau bisa monopoli seperti motor Matic-nya yang market share-nya 80%. Nah, kalau motor listrik kita lihat nanti market share-nya seperti apa. Nah, sekarang saya ada motor nih, motor terbaru ya. Kan motor Honda sekarang ada IM1, terus ada Icon, terus yang depan saya mau saya bahas nih ada Cube E. Cube E nggak tahu apa namanya ya, teman-teman, itu sendiri kita bahas aja deh sekarang. Ini teman-teman, motor listrik Honda yaitu Cube E ya. Cube E mungkin teman-teman, terserah lidah teman-teman deh mau kayak gimana aja. Nah, sekarang kita bahas dari segi harga ya. Tahu nggak, ini harganya motor ini ada dua harga teman-teman sebenarnya. Ada yang tanpa charger, ada yang charger. Nah, yang tanpa charger itu harganya 56 jutaan. Sedangkan yang dengan charger, dengan casannya itu 60 jutaan. Nah, sekarang kita bahas nih harga 60 juta. Oh ya, ini untuk bulan sekarang dari kemarin ya. Ini jadi ada diskon teman-teman. Diskonnya itu lumayan. Ada diskon 12 juta plus 12 juta. Jadi diskonnya 24 juta untuk motor listrik ini ya. Jadi kalau dihitung-hitung 60 juta dikurangi 24, itu harganya cuma sekitar 35 juta. Sekarang kita cek deh fiturnya seperti apa aja. Kita bahas kunci nih. Nah, kalau kunci ini sama dengan motor-motor Smart Key-nya, PCX, EDV, Vario ya. Tuh, sama banget. Nah, sekarang kita cek nih seperti apa aja. Nah, kita bahas dari segi desain teman-teman. Untuk desain, nampaknya motor ini benar-benar kalau dipandang itu udah dapet ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, mungkin orang-orang pertama teman-teman bahasanya aneh kan, kecil. Kalau ini segi desain dia udah pas banget sih, masuk menurut saya. Sekarang kita bahas nih, kita nyalain dulu lampunya ya. Nah, dari depan, nah lihat tampilan depan ini besar banget teman-teman. Tuh lihat, dari segi batok kepalanya aja dia besar ya. Ini warna putih dop nih. Dan di sini ada seperti visor, itu warnanya dia glossy, tuh hitam glossy. Tuh warna putih dop mewah. Ini sama putihnya dengan si Honda Stylo teman-teman. Tuh lihat. Dan yang paling saya suka dari tampilan lampunya, lihat. Nah, jadi untuk lampu utamanya dia udah menggunakan full LED ya. Tuh, LED proyektor. Tuh lihat. Ini terang banget, bagus. Dan yang paling besar di sini adalah DRL-nya. Nah, jadi untuk yang besar ini DRL ya. Jadi untuk lampunya cuma di sini di bawah nih. Tapi keren kan? Ini model-model motor masa depan seperti motor Robocop gitu kan, wajahnya tuh lihat. Asli. Di sini ada bacaan juga Honda, teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian spakbor sini nih. Nah, untuk spakbornya juga, suspensi deh, maaf. Untuk suspensi kita lihat di sini ya. Jadi suspensinya dia dibuat ada jarak di sini, teman-teman. Tuh, ada jarak. Ini seperti motor-motornya si Honda Vario 160. Tapi ini lebih besar, teman-teman. Ada jarak gitu, jadi nggak begitu ini ya. Dia suspensinya menggunakan teleskopik. Dan dari spakbornya kita lihat ya, tuh dia perpaduan antara yang hitam dan si warna dopnya. Dan untuk velgnya dia menggunakan velg yang baru teman-teman. Tuh, jadi nggak ada yang sama common partnya di Beat ya, di Beat atau Scoopy nggak ada. Ini beda sendiri velgnya. Dia menggunakan ring 12 ukuran 100/90. Tuh, jadi ini ban belakangnya Scoopy, dia dipakai di ban depannya si motor Cube E. Nah, sekarang kita bahas nih fitur apa aja yang ada di motor ini. Nah, yang pertama kita lihat nih ya, tampilan speedometer yang wow, mewah nih. Ini ala-ala motornya PCX ya, yang PCX Roadster kan. Tapi untuk tipe Roadster-nya sebenarnya dia udah ada terpisah ya. Jadi ada Cube E yang standar dan ada yang Roadster. Ini yang tipe standarnya teman-teman. Nah,
ini nih tampilan speedometernya kita lihat keren ya. Dan untuk settingnya dia di sini nih. Nah, jadi dia ada tuh lihat ya, ada trip A, trip B gitu kan. Upgrade kecepatan. Tuh ada lambang baterai. Jadi ini lihat baterainya kosong kan, karena nggak ada baterainya, belum dinyalain teman-teman. Terus dia juga di sini tuh ada untuk indikator mode ya. Jadi mode itu ada Econ, ada standar, dan ada mode sport. Jadi motor ini mempunyai 3 ride mode teman-teman. Jadi kalau mau irit baterainya kita menggunakan Econ, terus ada standar, dan kalau kita pengen kecepatan lebih tinggi ada mode sport. Tapi untuk mode ini dia mempengaruhi dari konsumsi baterainya teman-teman. Nah ini lihat nih, ini ada lampunya bagus ini ya. Tuh, dan ada lampu beamnya di sini tuh. Jadi dia bisa lampu beamnya ada teman-teman. Tuh, jadi tinggal pencet di sini. Nah, keren kan? Asli. Dan ini ada tombol R. Nah, tombol R ini jadi motor ini bisa gigi mundur teman-teman. Jadi kalau untuk mundur, nah ini bisa nih. Tinggal pencet R aja. Jadi di settingan starternya juga dia ada lambang R nih. Tuh, jadi ya, jadi motor ini bisa mundur nih. Dan ini klaksonnya, suara klaksonnya ya hampir sama sih teman-teman. Dia udah keyless system, dan di sini kita lihat dia ada tipe charger udah menggunakan Type C teman-teman. Nah, kita bahas ke sini nih. Nah, di sini dia ada aki teman-teman. Jadi akinya sama aja ya dengan motor si Beat Vario. Jadi motor ini selain menggunakan baterai, dia menggunakan aki juga. Jadi akinya terpisah untuk masalah lampu. Nah, untuk kalau baterainya dia untuk mesin teman-teman. Sekarang kita bahas di joknya nih. Joknya dia lebar. Nah, joknya lebar, ya nyaman untuk pengguna dan si penumpang. Kita buka ya kapasitasnya. Nah, teman-teman, untuk kapasitas bagasi sebenarnya di sini kosong, teman-teman. Bukan kosong ya. Jadi karena ada baterai, jadi baterainya dia menggunakan 2 baterai, teman-teman. Tuh, ada 2 baterai, dan untuk bagasinya mungkin di sini nih hanya untuk cukup untuk di jas hujan aja. Tuh 2 baterai, teman-teman. Nah, bagaimana dengan ini? Jangkauannya. Jadi jangkauannya dia bisa sampai 80 km teman-teman untuk 2 baterai ini ya. Jadi kalau kita isi full dia bisa sampai 80 km. Jadi cukuplah menurut saya untuk di perkotaan. Nah, sekarang kita bahas nih. Nah, untuk motor listriknya dia ada di sini teman-teman. Dia seperti sama dengan PCX listrik yang dulu ya. Nah, jadi motor listriknya dia ada di sini, bukan lagi seperti yang motor ini kan di belakang nih biasanya ya, di velg. Untuk yang si PC si Cube dia ada di sini motor listrik. Jadi kelihatan ada mode mesinnya tuh, lihat keren kan. Nah, untuk di bagian belakang kita lihat nih, ini ada behel yang terbuat dari besi sekarang teman-teman. Wih, motor premium lah. Dan kita lihat nih tampilan untuk lampu belakangnya ya. Tuh, mode lampu juga ini masuk banget teman-teman. Ada mode di sini ya, lihat tuh, ada model kayak gini, dia ada 3D ya, Cube E tuh, keren. Dan tampilan lampunya dia yang belakang sangat modern sekali menurut saya. Jadi agak sedikit mengotak teman-teman. Jadi kelihatan tampak besarnya lumayan keren nih. Tuh, untuk velg belakang dia ukurannya 110/90 bannya ya. Ringnya sama. Nah, jadi motor ini teman-teman masalah mesin. Jadi mesinnya ya motor listriknya dia smooth ya. Jadi dia nggak bisa kayak motor-motor listrik yang lain begitu digas dia sangat agresif. Jadi dia smooth teman-teman, tarikannya dari bawah sampai atas itu. Nah, bicara tentang kecepatan, motor ini bisa kecepatan sampai 80 km per jam di mode sport ya. Nah, ini teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Harga 60 juta di diskon 24 jutaan, apakah bisa untuk menguasai marketnya motor listrik? Coba cek kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.